Halo Kak Ulfa, aku penulis baru di Wattpad nih, masih suka bingung gimana caranya promosiin cerita aku supaya banyak yang baca. Kakak ada saran kah? Oke, di video kali ini aku bakalan ngejawab DM pertanyaan dari salah satu followers aku di IG. Sebenarnya ini pertanyaan yang sepele sih, tapi nggak bisa disepelein juga. Karena kalau cara promosi kita salah, kita bukannya malah dapet pembaca, tapi bisa aja malah jadi dapet masalah. Lah, kok bisa? Nanti aku bakal jelasin. Jangan di skip, karena aku juga bakalan ngasih tips promosi cerita yang baik dan auto bikin banjir pembaca. So, buat kalian yang penasaran, kalian tonton video aku sampai habis, oke? Sebelum aku mulai ngoceh nih ya kan, seperti biasa dan selalu menjadi ritual wajib buat kalian pendatang baru di channel aku, buat klik tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga buat klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Promosi cerita Wattpad penting gak sih? Dan sebenarnya apa sih tujuan kita itu melakukan promosi? Itu sih sebenarnya nggak perlu dijawab, pasti udah tahu juga jawabannya. Tujuan utama kita melakukan promosi tentunya adalah biar dapat pembaca kan. Nah, sekaligus untuk membuat cerita yang kita tulis itu bisa dilihat dan dikenal banyak orang. Nah, tapi ada juga nih tipe penulis yang dia tuh jarang promosiin cerita. Yang pertama, mereka itu udah terkenal dan punya banyak followers. Itu sih udah pasti, tanpa mereka harus effort promosi sana sini, pasti cerita mereka ada yang baca kan. Apalagi kalau dia bener-bener penulis yang terkenal. Terus yang kedua adalah penulis yang masih baru, entah mungkin karena mereka masih malu atau belum pede kalau cerita mereka dibaca sama banyak orang, atau mungkin juga mereka nggak tahu dan bingung gimana caranya promosi, kayak takut salah aja gitu kan. Nah, kalian termasuk tipe yang mana nih? So, sebenarnya di dunia yang udah serba digital dan serba bisa kayak sekarang, seharusnya kita tuh nggak perlu pusing pikirin gimana caranya buat promosi cerita, ya nggak sih? Tapi kadang tuh beberapa penulis tuh kayak lupa gitu etika promosi yang baik dan benar. Meskipun cuma sekedar promosi, tapi nggak bisa dilakuin sembarangan ya teman-teman. Bukannya aku mau menggurui atau gimana-gimana, aku cuma mau ngingetin aja sebagai warga dunia orange yang baik gitu kan. Pokoknya kalian tenang aja deh, karena tips yang bakalan aku kasih udah dijamin aman, terverifikasi, dan ber-PPOM. Apaan sih sosokan ngelawak padahal mah gak lucu, ya gak sih? Ya udah deh, daripada kelamaan ngebacotnya, mending kita langsung aja ke tipsnya, oke? Tips yang pertama, yap, medsos. Hampir semua orang pasti punya aplikasi medsos kan? Bahkan anak SD aja tuh udah pada pinter main medsos kan? Nah, di sini kita harus pinter-pinter manfaatin medsos sebagai sarana kita untuk berpromosi cerita. Menurut aku, promosi cerita itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya nih, kita bikin video konten di TikTok atau di Reels IG. Dan video kontennya tuh nggak perlu yang kayak kita ngomong di depan kamera, "Hai guys, baca cerita aku ya, ceritanya gini-gini." Itu nggak perlu. Ya kalau kalian pede di depan kamera, kalau nggak gimana? Yang simple aja, kayak kita bikin JJ screenshotan adegan dari cerita kita, adegan-adegan yang romantis, yang menarik, yang menegangkan dan bikin penasaran. Terus kita bisa tambahin foto case-nya supaya orang tuh juga bisa langsung ngebayangin gitu kan. Dan akan lebih baik lagi kalau ditambahin video yang menggambarkan adegan yang sama. Menurut aku itu lebih worth sih. Nah, selain bikin video konten, kita juga bisa ngepost foto poster quotes-quotes tentang cerita kita atau potongan adegan di cerita kita gitu kan. Di platform manapun, bisa IG, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Telegram, YouTube. Banyak banget pokoknya media sosial yang bisa kalian gunain buat promosi cerita. Next, yang kedua adalah grup kepenulisan. Khususnya buat para penulis yang masih baru, coba deh kalian join di grup kepenulisan gitu. Karena selain kita bisa dapat banyak ilmu tentang kepenulisan, kita juga bisa promosiin cerita kita di sana.
sekarang tuh banyak banget grup kepenulisan kayak udah menjamur di mana-mana gitu kan. Jadi gampang banget buat kalian cari. Dan buat yang tanya joinnya di mana, kalian bisa aja cari di Facebook atau Telegram. Nah, ini adalah beberapa grup kepenulisan yang bisa banget kalian join. Dan di sini tuh kita kayak bakalan bertemu sama berbagai penulis kan, entah itu penulis yang masih junior atau udah penulis yang udah kayak terkenal gitu kan. Jadi kita juga bisa saling sharing tentang keluh kesah kita menulis gitu kan. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya. Lanjut, yang ketiga adalah book trailer. Nah, selain kita cuma promosi dengan mencantumkan quotes atau potongan adegan cerita kita juga bisa banget bikin book trailer. Menurut aku cara ini lebih jauh bisa menarik perhatian orang kayak gitu kan. Tapi ya emang cara ini harus membutuhkan sedikit effort karena nggak semua orang pinter ngedit kan. So, buat kalian tim yang suka bikin book trailer, aku saranin jangan ngambil video dari film, drakor, ataupun MV gitu, karena itu tuh riskan banget kena copyright. So, kalian bisa ngambil video di sini karena ini tuh free commercial use dan bisa kalian pakai. Terakhir, yang keempat, paid promote. Tahu nggak sih, promosiin cerita itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kadang kita tuh udah rajin promosi, tiap hari posting video, posting foto, nyebar link, tapi masih aja sepi pembaca. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Kalau kalian punya budget, kita bisa lakuin paid promote ke akun-akun yang udah besar, atau jasa paid promote pasti banyak banget kan. Dan menurut aku cara ini lebih worth daripada kita harus nyepam DM ke lapak penulis lain, karena itu akan menjadi hal-hal yang sangat-sangat mengganggu. Di awal tadi aku udah bilang kan, kalau cara promosi kita salah, kita bukannya dapat pembaca, tapi bisa aja malah jadi dapat masalah. Nah, cara promosi yang salah itu misalnya kita promosi di wall penulis lain. Aku mau sedikit cerita ya, di wall aku tuh ada beberapa gitu juga kan yang promosiin cerita mereka. Sebenarnya aku nggak masalah, cuma kayak percuma aja nggak sih, karena nggak bakalan aku lirik juga. Kalian gitu juga nggak? Bakalan ngelirik gitu nggak? Lebih parahnya lagi kalau ada orang yang spam promote di kolom komentar gitu kan. Come on guys, kolom komentar itu bukan tempat kita buat promosi cerita ya. Kayak kita itu bakal cuma nyampah aja di rumah orang lain kayak gitu kan. Lagian kalau kita nyepam 5-6 kali, pasti Wattpad juga bakalan ngasih peringatan pelanggaran juga. Satu lagi saran dari aku, saat kita mempromosikan cerita kita, jangan terlalu menonjolkan kelebihan cerita kita berdasarkan sudut pandang kita. Kayak misalnya, cerita aku tuh karakter cowoknya cool, berdamage, itu jangan. Karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda. Bikin aja senatural mungkin, tapi tetap bikin penasaran. Terakhir, buat kalian yang masih rajin buat kirim DM promote ke penulis lain, mendingan kalian stop deh kebiasaan itu. Coba bayangin kalau kalian kirim DM promote ke penulis yang udah terkenal, gak bakalan dibaca, DM kalian tuh pasti bakalan ketimbun juga. Apalagi kalau mereka itu punya banyak fans dan setiap hari itu ngirim DM surat cinta kayak gitu kan. Pokoknya selalu inget etika promosi yang baik dan jangan pernah berhenti buat promosiin cerita kalian. Apalagi kalau kalian punya banyak teman kayak gitu kan. Siapa tahu aja teman kalian yang awalnya nggak suka baca, tiba-tiba aja daftar Wattpad demi baca cerita kalian karena penasaran kayak gitu kan. Itu bisa aja loh. Dan usaha nggak bakalan mengkhianati hasil. So, segini aja video aku kali ini. Semoga bisa membantu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!